halaman 116 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Wala tatasanna tasannu al mar'ati fit tazayyuni. Berkata Imam Ghazali, janganlah kamu merepotkan diri sebagaimana merepotkan dirinya seorang wanita dalam berdandan. Tatasonna tatakallaf li ajlin nas. Dia merepotkan diri hanya demi manusia, berusaha berpenampilan seperti penampilan yang mewah, seperti halnya memaksakan diri wanita dalam berdandan. Wala tatabadzal tabazzulal abdi. Janganlah kamu berpenampilan sebagaimana penampilan budak. Jadi antara tengah, berpakaian sewajarnya, jangan juga nggak mantesin gitu. Pakai baju maaf seperti gembel, jangan juga. Tapi jangan juga memaksakan diri. Ambil yang tengah-tengah. Wa tawaqqa kasratal kuhli wal israfi fit duhni. Hindari banyak menggunakan celak. Bercelak bagus. Kata Syekh Nawawi, wattakahulu matlubun kullalailah. Bercelak mata memang dituntut setiap malam. Tapi jangan keterusan setiap saat. Jangan hindari sering menggunakan celak mata wal israfi, sering berlebih-lebihan fid duhni, pada memakai wewangian, ya, baik di badan, ya, itu memang perlu harum-haruman, tapi kalau berlebih-lebihan juga nggak bagus. Wala tulihha fil hajati. Jangan kamu merengek-rengek dalam meminta hajat kepada orang. Sekali dua kali manusia dimintain, lama-lama jenuh enggak? Jenuh, bosan. Wala tusyajji' ahadan 'ala zulmi. Jangan mendorong seseorang untuk mendatangi perbuatan zalim. Jangan diojok-ojokin. Orang udah benar dipengaruhin biar berbuat zalim. Jangan. Wala tu'lim ahadan min ahlika wa waladika fadlan an ghairihim miqdara malaka. Boleh dibaca miqdara malika. Fa innahum in ra'auhu qalilan
hunta alaihim atau hinta alaihim wa in ra'auhu katsiran lam tablugh qattu ridahum. Jangan kau beritahu kepada seorang dari keluargamu, begitu juga anak-anakmu, lebih-lebih dari yang lain. Apalagi beritahu kepada orang selain keluargamu. Apa yang dikasih tahu? Miqdaro malika, kadar hartamu, aset kekayaanmu. Kenapa tuh jangan dikasih tahu seluruhnya? Fa innahum in ra'auhu qalilan, sesungguhnya mereka baik istri, anak, apalagi orang lain, andai kata mereka melihatnya atau harta sedikit, hinta alaihim, kau hina di mata mereka, dicibirin, dijebiin sama mertua, diremehin sama bini, anak gak ngendain, bapaknya miskin. Wa in rohauhu katsiran, kalau mereka melihat tuh harta banyak, beda lagi sikapnya. Lam tablugh qattu ridahum, kau tidak sampai sekali-kali mencapai keridoan mereka. Dikasih berapa juga manyun aja tuh bini, abang duit banyak ngasih belanja segini doang. Jadi ada batas-batasnya. Keterbukaan pada keluarga ada batasnya. Tentang aset kekayaan, ya, apalagi kepada orang lain. Wajib fihim, jauhi mereka. Jauhi mereka tuh keterangannya idza akhtau, kalau mereka melakukan kekeliruan. Tapi cara menjauhinya min ghairi unfin, tanpa bersikap kasar. Walin lahum, lemah lembutlah kepada mereka, min ghairi dha'fin, tapi bukan berarti lemah. Kita ramah kepada mereka, tapi bukan berarti lemah prinsipnya. Wala tuhazil amataka wala abdaka fayasquta waqaruka min qulubihim. Jangan kau bergurau kepada budakmu yang perempuan, tidak pula kepada budakmu yang lelaki. Nanti akan jatuh harga dirimu dari hati mereka. Sekarang nggak ada budak, kita bergurau berlebih-lebihan sama pembantu, dia nggak ngendain kita nanti. Di mata mereka habis kewibawaan kita. Bergurau boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Wa idza khasamta fatawaqqar, apabila engkau berselisih dengan orang, fatawaqqar, bersikap santunlah, halim, kun haliman tawaqqar tuh, jadilah engkau orang yang santun. Wa tahaffaz min jahlika wa ajalatika, peliharalah saat bertikai tadi dari kejahilanmu dan ketergesa-gesaanmu. Jaga diri, jangan sampai tergopoh-gopoh. Wa tafakkar fi hujjatika, pikirkan dalam jawabanmu. Ketika kau berikan jawaban saat bertikai berselisih, pikirkan baik-baik.
Wala tuksiril isyarata biyadika. Jangan kau perbanyak isyarat dengan tanganmu. Ketika berselisih, jangan sering-sering ngacungin jari begini. Itu terkesan menantang lawan bicara. Wala tuksiril iltifata ila man wara'aka. Jangan kau perbanyak menoleh kepada orang yang di belakangmu. Ini adab dalam bergaul. Bentar-bentar nengok, bentar-bentar nengok. Seolah lawan bicara nggak diperhatikan. Wala tajussa ala rukbataika. Jangan kau duduk di atas kedua lututmu. Jangan kau bersimpuh ketika berselisih. Jangan duduk dalam posisi bersimpuh. Itu terkesan apa? Jatuh harga diri kita. Ngesor-ngesor itu. Wa idza hada'a ghadabuka fatakallam. Kalau sudah reda marahmu, silahkan berbicara. Bahkan kata Syekh Nawawi, bal yambaghi laka antaskuta hatta tatawaddo. Seyogianya kau diam, kemudian berwudu. Selesai berwudu, udah reda marahnya, silahkan bicara. Wa idza qarrabaka as-sultanu, apabila penguasa mendekatimu, dibidik. Wah, fakun minhu ala haddis sinani. Jadilah engkau terhadap penguasa seolah di atas ujung pedang. Kalau kita berada di atas ujung pedang, artinya kita berhati-hati nggak? Bergerak dikit ketusuk. Hati-hati. Kalau dideketin penguasa, hati-hati. Keluar omongan kita jadi pegangan sama dia. Apalagi orang alim, ulama. Dideketin penguasa. Sedikit ada statement keluar. Jadi pegangan sama mereka. Hati-hati. Ulama yang dikenal karismatik misalnya, seorang alim berwibawa, dia datang ke pejabat-pejabat itu lagi ngerokok, dia umpetin asbaknya, rokoknya dimatiin. Kenapa? Masih ada rasa segan. Tapi kalau udah mulai aja, itu orang alim terpengaruh suasana, wah, dapat subsidi, bantuan. Besok-besok orang alim datang ke pejabat, dia udah nggak ngendain lagi. Asbak udah di meja, ngerokok depan muka orang alim. Ajudannya bilang, Pak, ada Pak Kiai datang. Tenang, dia udah sahabat kita, dia udah ngerti kita. Itu perkara ngerokok. Lama kelamaan kali berikutnya botol minuman ditaruh di atas meja. Kira-kira si kiainya marah nggak? Harusnya marah. Karena udah kebanyakan apa? Bantuan, kikuk nggak? Begitu. Makanya Imam Ghazali wanti-wanti, hati-hati bila mana penguasa coba-coba mendekatimu, jadikan dirimu seolah di atas mata pedang. Jadi mawas diri terus. Selanjutnya, wa iyyaka wa sadiqal afiyati. Iyyaka ismu fi'li amrin bimakna ihzar. Waspadalah, berhati-hatilah.
dengan teman dikala sehat doang. Kita sehat dia temenin kita. Kita sakit dia tinggalin kita. Itu Imam Ghazali itu. Wanti-wanti, hati-hati dengan teman dikala sehat. Artinya apa? Dia mau berteman dikala kita sehat doang. Kalau Al-Fakir punya istilah, hadirin masih ingat. Teman ada nasi, ada gabah. Gabah sama gabah kalau kering ditempel, kagak bakal nempel. Biar kata diikat sama karet, mental. Kapan gabah sama gabah mau nempel? Kalau basah. Kalau udah kering, tinggal. Itu pertemanan gabah. Coba kalau nasi menasi lagi basah, nempel. Makin kering, makin nempel. Dulu kita kecil bikin layangan, lemnya apa? Nasi. Itu pertemanan yang sejati begitu. Ini mau nemenin pada saat sehat doang. Temennya sakit, ditinggal. Wa iyyaka wa sadiqal afiyati. Fa innahu a'dal a'dai. Sesungguhnya sadiqal afiyah itu musuh yang paling memusuhi. Berabe tuh, menohok dari belakang tuh. Wala taj'al malaka akrama min irdika. Jangan kau jadikan hartamu terlebih mulia dari kehormatanmu. Jatuh harga diri kita. Tolok ukur kemuliaan harta. Jangan. Kita ada harga diri. Jangan kau jadikan harta dalam pandanganmu lebih mulia daripada harga dirimu. Berapa banyak orang tersungkur seperti itu. Dia udah gak peduli dengan harga dirinya jatuh. Yang penting aset kekayaannya bertambah. Tapi kan trust, kepercayaan rakyat udah hilang. Sirna sudah. Nah, inilah sebagai penutup. Fahadzal qadru. Sekadar inilah ya fata, hai pemuda. Kita diajak bicara oleh Imam Ghazali, ya fata, hai pemuda. Yakfika, memadailah bagimu min bidayatil hidayati, daripada kitab Bidayatil Hidayah, permulaan menapaki petunjuk. Bidayatul Hidayah. Fajarrib biha nafsaka, cobalah dengan kitab Bidayatul Hidayah itu kepada dirimu. Coba ya, eksperimenkan nasihat-nasihat ini ke dalam diri kita. Fa innaha salasatu aqsamin. Sesungguhnya Bidayatul Hidayah itu terbagi 3 bagian besar. Qismun fi adabit ta'ati. Satu bagian tentang adab-adab taat. Dari mulai bersuci, sholat, puasa, zakat, haji udah dibahas. Wa qismun fi tarkil ma'asi. Satu bagian perihal meninggalkan maksiat, maksiat zahir, maksiat batin. Wa qismun fi mukhalatatil khalqi. Satu bagian lagi dalam bergaul bercampur dengan makhluk. Ini yang kita bahas terakhir ini. Adab bergaul kepada Khalik, adab bergaul kepada makhluk. Adab bergaul kepada makhluk dirinci lagi. Adab bergaul kepada orang terdekat, ya, orang tua. Adab bergaul kepada guru, adab bergaul kepada murid, adab bergaul kepada kerabat, adab bergaul kepada tetangga. Lalu makin luas lagi, adab bergaul kepada orang jahil, al-majahil. Adab bergaul asdiqa, kepada teman. Yang terakhir yang kita tutup tadi, adab bergaul kepada al-ma'arif. Al-ma'arif ditafsirkan oleh Syekh Nawawi
ghairul asdiqa, bagaimana bergaul kepada orang yang bukan teman kita. Ya, itu al-ma'arif. Kalau kata kita cuma kenalan aja, bukan teman. Itulah nasihat-nasihat yang tadi. Wahia jami'atun, dan kitab ini menghimpun li jumali muamalatil abdi ma'al khaliqi wal khalqi. Jadi pembagian terakhir itu menghimpun beberapa jumlah bergaulnya hamba terhadap khalik dan makhluk. Fa in ra'aitahuma munasibatan li nafsika, jika kau melihatnya, melihat siapa? Adab bergaul kepada khalik dan makhluk itu cocok bagi dirimu. Wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha, dan kau lihat hatimu condong kepadanya. Raghiban fil amali biha, tertarik untuk mengamalkan isinya. Fa'lam, ketahuilah, annaka abdun nawwarallahu ta'ala bil imani qalbaka, bahwasanya engkau adalah seorang hamba yang Allah sinari dengan iman akan hatimu. Kita ada kecocokan ngamalin isi kitab ini, itu pertanda Anda seorang hamba yang Allah terangi hatinya dengan iman. Wa syaraha bihi sadrak, Allah lapangkan dengan iman itu dadamu. Wa tahaqqaqa anna li hadzihil bidayati nihayatan, dan tahqiqlah bahwa bagi bidayah permulaan ini ada penghabisan, ada nihayah, ada puncaknya. Seperti orang naik bukit, ada awal, ada puncaknya, nihayah. Wa wara'aha, dan di balik itu ada asroron, ada rahasia-rahasia. Wa aghwaron daqaiqa, ada hal-hal yang pelik, yang halus. Wa uluman, ada ilmu-ilmu batin. Wa mukasyafatin, ada mukasyafah. Artinya apa? Terbuka dia punya mata hatinya. Saya cerita dikit, cerita tentang mukasyaf. Di zaman Syekh Ahmad Mutawalli Sya'rawi, orang alim di Mesir. Ketika beliau muda, di situ ada sebuah ijtima ulama. Syekh Mutawalli di usia muda hadir di situ. Semua persoalan dijawab oleh pemimpin ijtima tadi. Tentu dia ulama besar. Ada lagi yang bertanya, ada lagi yang bertanya. Sampai Syekh Ahmad Mutawalli Sya'rawi bertanya, Tuan Syekh, ya, waktu Nabi wafat dimandikan, itu airnya kemana? Kemana airnya? Kaget dia dengan pertanyaan ini. Dia jawab, ya besok kita lanjutkan, akan coba saya jawab. Si orang alim tersebut, pemimpin ijtima rapat tadi, dia coba sholat sunnah, perbanyak sholawat kepada Rasulullah hingga tertidur, dan di dalam mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya ada seorang pemuda membawa lentera menuntun orang alim ini bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, saat kau wafat, air pemandianmu itu kemana? Nah, kalau di sebuah riwayat sih diterangkan, Sayyidina Ali untuk bekas basuhan mukanya itu dihirup oleh Sayyidina Ali. Tapi kan yang jadi pertanyaan, selebihnya itu kemana? Nah, si orang alim bertanya kepada Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, disedot
oleh angin naik ke langit. Lalu dihembuskan angin menjadi hujan, turun di mana-mana butiran-butiran air bekas pemandian Rasulullah, di mana jatuh disitulah dibangun masjid. Udah deh, terjaga dia dari tidurnya, besokan siap ketemu. Dilanjutkan lagi itu ijtima. Ada Syekh Ahmad Mutawalli Sya'rawi, tapi kok dia nggak menanyakan pertanyaan yang kemarin. Menunduk, diam, dengerin. Sampai selesai, si pemimpin rapat bertanya, kau yang bertanya kemarin? Iya Tuan Syekh. Kenapa kau tidak tanya lagi? Apa kata Ahmad Mutawalli Sya'rawi? Tuan Syekh sudah dapat jawabannya kan? Semalam mimpi kan ketemu Rasulullah. Tercengang dia. Tahu dia. Sudah dapatkan jawabannya bahwa butiran-butiran air itu diangkat ke langit menjadi gumpalan awan, jatuh di mana bumi air itu jatuh, disitulah akan dibangun masjid. Dan Tuan Syekh tahu yang menuntun Anda menjumpai Rasulullah, seorang pemuda, itulah saya. Subhanallah. Lihat, kasyaf tuh Syekh Ahmad Mutawalli Sya'rawi. Kalau batin bersih, yang si orang alim dicari jalan untuk menjawab pertanyaan apa? Dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita habiskan ya. Tadi lagi cerita apa? Mukasyafah. Selanjutnya, waqad auda'naha fi kitabi Ihya'i Ulumiddini. Kami telah tinggalkan perkara itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, fashtaghil bitahsilihi. Silahkan sibukkan diri mendapatkan kitab tersebut. Sekarang sebaliknya, kalau udah kita ngajiin, apalagi kita mau hatamin, masih terasa nggak minat, berat untuk coba mengamalkan. Wa in ra'aita nafsaka tastathqilil amala bihadhil wadhaifi. Jika kau lihat dirimu merasa berat mengamalkan ini tugas-tugas, wa tunkiru hadzal fanna minal ilmi, kau mengingkari ini fan jurusan ilmu ini, wa taqulu laka nafsuka, dan nafsumu berbisik kepadamu, anna yanfauka hadzal ilmu fi mahafilil ulama, bagaimana bisa berguna buatmu ilmu ini di tengah-tengah kedudukan ulama? Dia remehin, ya tibang ilmu begini apa gunanya di depan ulama. Andai kata nafsumu berkata begitu, wa mata yuqaddimuka hadza alal aqrani wan nudharai, kapan akan bisa menampilkan engkau ini kepada kawan-kawan dan teman-teman? Wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara'i wal wuzara, bagaimana ilmu ini bisa mengangkat kedudukanmu di majelis umara, majelis menteri-menteri? Bagaimana bisa dapat jabatan kalau ngajinya begini? Bicara qanaah, bicara waro, gimana mau dapet dong? Ya, sikut sono sikut sini kagak dapet. Nah, wa kaifa yuwassiluka ila silati wal arzaqi, bagaimana ilmu ini bisa menyampaikanmu ila silah. Ya. Apa itu silah? Kepada pemberian mereka, wal arzaq, begitu juga kepada komisi-komisi, wa wilayatil auqaf, kepada wilayah kedudukan wakaf. Maksudnya apa? Dapat jabatan ya. Wal qadha, juga dapat jabatan di peradilan, jadi hakim, jadi jaksa. Fa'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah anna syaitana qad aghwaka,
setan telah menyesatkan engkau. Wa ansaka munqalabaka wa maswaka, telah melupakan engkau itu setan tempat kembalimu. Kita bakal balik ke akhirat, dibuat terbuai media. Fatlub laka, ini nyuruh ngambul kata orang Betawi. Cari aja deh buat kamu syaitonan mislaka, cari setan lain yang kayak engkau. Kalau kau merasa tidak berkenan ngamalin ini isinya bagus sekali nasihat, kau masih keberatan, cari aja setan yang seperti kamu. Liyu'allimaka ma tadhunnu annahu yanfa'uka, biar deh itu setan ngajarin kamu apa yang kau kira dia bermanfaat buatmu. Wa yuwassilaka ila bughyatika, bisa mengantarkanmu kepada tujuanmu. Summa'lam, kemudian ketahuilah annahu qattu la yasfu laka al mulku fi mahallatika. Ketahuilah bahwasanya sekali-kali enggak bakal jernih buatmu kemuliaan di rumahmu. Fadlan an qaryatika, lebih-lebih dari kampungmu. Wabaldatika, dari negerimu. Tsumma yafutukal mulkul muqim, kemudian luputlah padamu kerajaan yang abadi, yaitu surga. Wan naimud daim, nikmat yang berkepanjangan. Fi jiwari rabbil alamin, di samping Tuhan pemilik alam semesta ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak di situ penutupnya? Ya, walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Dari tanggal berapa nandain gitu dulu? Hah? Ada tandaan ya? Sekarang tanggal berapa? 5 Rabiul Awal 1443. Bertepatan tanggal berapa? 12 Oktober 2021. Al-Fakir pegang ini kitab, di sini ada catatan. Kebetulan kitab almarhum Ayahanda. Ada catatannya juga, sama bulan Oktober juga. Tamat hadhil qiraatu inda Syekh Tobroni. Tamat bacaan ini pada Syekh Tobroni Paseban, Mualim Tobroni Paseban. Di Masjid Kuba, di Masjid Kuba, Lailatul Itsnin, malam Senin, tanggal 23 Oktober 1977. Itu orang-orang dulu baca. Itu ngajinya seminggu sekali. Kalau kita nggak apa-apa 2 minggu sekali. Mudah-mudahan bisa ngamalin ya, bermanfaat. Alhamdulillah. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlan wa judam manna
la biktisabim minna bil mustafar rasuli nahdha bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi aidada tassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.